Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melayani publik di instansi di mana Bapak Ibu bekerja sebagai honorer. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada informasi ini, ada satu kabar gembira datang dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana kabar gembira ini adalah honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Ini informasi terbaru dari Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, ini kita ambil dari informasi yang dapat dipercaya itu dari beritasoloraya.com, yang mana informasi ini adalah merupakan satu informasi yang benar-benar bisa kita yakini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana ini jaminan honorer ini bisa diangkat menjadi ASN 2023? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Akhirnya, honorer diangkat jadi aparatur sipil negara 2023. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB minta usia non-ASN atau honorer non-ASN ini jadi pertimbangan. Jadi ada 3 lainnya dan seterusnya Bapak Ibu. Ikuti terus informasi ini. Kira-kira apa itu, bagaimana, seterusnya tentang apa yang disampaikan oleh Menpan RB ini. Berita Solora.com mencatat satu info terbaru, yaitu untuk tenaga honorer atau honorer non-ASN yang berkaitan dengan pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023. Adanya pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 ini, untuk tenaga honorer ini, disampaikan langsung oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, melalui surat edaran dengan nomor B garing 521 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2023 tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana informasi yang telah kita sharekan melalui channel ini Bapak Ibu pada hari Jumat semalam. Kemudian, di dalam isi surat edaran tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun kebutuhan jumlah dan juga jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Lebih lanjut, Menpan RB juga menyampaikan bahwa untuk usulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah dengan prinsip zero growth. Kemudian, hal tersebut terkecualikan untuk pemenuhan aparatur sipil negara, bidang pelayanan dasar, bidang pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi dalam hal ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB meminta agar usulan kebutuhan segera dilakukan oleh instansi daerah yang ada tenaga honorernya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ini artinya bahwa apabila daerah tidak mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negaranya di tahun 2023 dengan keadaan honorer, maka dianggap daerah tersebut tidak memiliki tenaga honorer sebagaimana apa yang telah diperingati oleh BKN ya pada hari Jumat semalam. Jadi usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023,
serta ketersediaan atau kemampuan anggaran, tulis Menpan RB. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu, ya. Tentunya hal ini juga adalah berdasarkan apa yang disampaikan oleh para PPK dalam arti pembina pejabat kepegawaian masing-masing daerah dalam hal memperhatikan jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran pembiayaan ini, ujar Menpan RB. Selain daripada itu juga, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan bahwa terdapat ketentuan khusus yang harus diketahui, diantaranya yakni pertama, instansi pusat bisa mengusulkan kebutuhan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi artinya, pemerintah pusat bisa mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Yang kedua, usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil hanya ada pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan juga tenaga dosen. Poin ketiga, usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil untuk jabatan pelaksana mengacu pada Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB nomor 1103 tahun 2022. Keempat, kebutuhan tenaga dosen berdasarkan data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau data dari Kemdikbudristek. Kelima, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional mengacu pada Permenpan RB mengenai nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan juga keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan tetap mempertimbangkan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Poin keenam, kebutuhan tenaga kesehatan mengacu pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya ini semuanya adalah menjadi patokan Bapak Ibu ya. Pemerintah pusat dalam hal mengambil satu sikap untuk merekrut ya tenaga honorer ini atau dalam hal merekrut aparatur sipil negara baik P3K maupun CPNS, tentunya kita semuanya wajib memperhatikan poin 1 sampai dengan 6 ini, yang mana kesemuanya berdasarkan data yang telah ada di masing-masing instansi. Misalnya jabatan fungsional guru, maka itu berpatokan pada data Kemendikbudristek, demikian dengan kebutuhan kesehatan juga berdasarkan data yang lengkap dari Kementerian Kesehatan. Tidak hanya itu saja, Menpan RB juga menyampaikan bahwa usia tenaga honorer juga turut menjadi pertimbangan untuk diangkat jadi aparatur sipil negara 2023. Ingat Bapak Ibu ya, usia honorer menjadi pertimbangan. Nah, tentunya di sini kalau hal usia menjadi pertimbangan berarti selamatlah bagi Bapak Ibu honorer yang telah usia tinggi ya. Tentunya dalam hal ini adalah Bapak Ibu honorer yang telah memiliki masa kerja lama dan ini terutama tentunya adalah tenaga honorer kategori 2 karena berdasarkan data yang ada, tenaga honorer kategori 2 lah yang memang sudah lama mengabdi. Jadi usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tentunya ini pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Ini katanya Menpan RB. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa memang ya pada informasi ini faktor usia dan masa kerja honorer adalah salah satu pertimbangan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Untuk usulan kebutuhan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K diprioritaskan bagi satuan atau unit kerja dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, inilah informasi terkini terkait dengan jaminan Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sesuai dengan apa yang telah dikutip oleh
beritaseluruhrakyat.com itulah informasinya, dan patokan dari informasi ini adalah sebagaimana surat edaran yang telah diterbitkan oleh Menpan RB dengan nomor B-M.SM.01.00 2023 tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2023. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat untuk diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.